warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Vanurliza. Di sini saya akan menceritakan kisah Nabi, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW, lahirnya Nabi terakhir. Ribuan tahun lalu, Mekah hanyalah sebuah lembah di tengah padang pasir, tempat persinggahan para kafilah dagang yang kemudian diubah menjadi sebuah kota di masa kekuasaan Nabi Ismail alaihi wassalam. Kota Mekah juga menjadi saksi atas lahirnya Khatamul Hairan, penutur para nabi. Beliau adalah Muhammad bin Abdullah. Nenek moyang Nabi Muhammad bernama Qasim bin Abdul Manaf. Saat Qasim berkuasa, kota Mekah terkenal dengan pusat perdagangan yang makmur. Tidak ada yang dapat menyaingi kemampuan berdagang masyarakat Mekah pada saat itu. Namun, sayangnya kehebatan masyarakat Mekah dalam berdagang tidak sebanding dengan kebiasaan jahiliyah yang sering mereka lakukan. Hei, lihatlah burung itu. Dari tadi dia terbang di atas kepalaku, lalu berbelok ke arah kiri. Nenekku pernah berkata, jika burung itu berbelok ke kiri, maka kau akan tertimpa sial. Benarkah ucapanmu? Ya, tentu saja. Menurut kepercayaan masyarakat jahiliyah, jika burung itu berbelok ke arah kanan, maka nasib baik akan datang. Begitupun sebaliknya. Orang-orang Arab pada masa jahiliyah sangat percaya pada tahyul. Kebiasaan jahil lainnya adalah tentang penyembahan berhala. Awal mula penyembahan berhala di kota Mekah ketika seorang bernama Ammar bin Lubai membawa sebuah berhala besar bernama Hubal dari Syam. Lalu diletakkan berhala besar itu di sekitar Ka'bah dan dia menyuruh orang-orang menyembahnya. Ayo, cepat bawa kemari minumannya, kerongkonganku rasanya kering sekali. Sabarlah sebentar kawan, bagaimana kalau kita berjudi sambil minum-minum? Tawaranmu sungguh menggiurkan, tentu aku tidak bisa melewatkannya kali ini. Hehehe. Hei kamu yang duduk di sana, panggil para penari untuk menghibur kami. Tidak hanya berjudi dan minum aras, pencurian, perampokan juga hal yang sering terjadi. Sasarannya orang-orang asing yang mereka temui di jalan. Hei, kau cepat turun dan serahkan semua harta yang kalian bawa. Mulai saat ini, kau dan istrimu adalah budak di rumahku. Kalian berdua jangan sekali-kali melawanku atau nyawa kalian melayang. Tak terasa, tahun demi tahun berlalu dengan cepat. Kepemimpinan Hasyim digantikan oleh pemimpin yang lebih muda dan berkompeten di saat usianya telah lanjut. Sebelum beliau meninggal, Hasyim mewariskan banyak sekali harta kepada Abdul Muthalib. Wahai keponakanku, semuanya ini harta hayamu, kau pantas mendapatkannya. Terima kasih wahai paman, aku akan menggunakan semua harta peninggalan ayahku untuk kebaikan. Saat ini, Abdul Thalib berperan sebagai sikayah, yaitu orang yang bertugas menyediakan air dan makanan bagi pengunjung Ka'bah. Saat itu, Ka'bah sangat ramai dikunjungi oleh orang-orang, melebihi Kerajaan Al-Qus di Yaman, milik Raja Abraha. Namun, seiring berjalannya waktu, ketersediaan air semakin menipis. Pada saat itulah Abdul Muthalib teringat cerita sumur Zam-Zam. Banyak orang mengatakan bahwa sumur Zam-Zam telah tertimbun tanah ratusan tahun yang lalu. Jadi, jika mustahil jika ditemukan. Sepertinya aku harus menemukan sumur Zam-Zam itu. Apalagi aku sekarang sebagai Sikhoya. Kemudian beliau memanggil salah satu putranya yang bernama Haris. Wahai Haris, anakku, kemarilah. Dapatkah engkau
menemaniku mencari sumur Zam-Zam yang telah tertimbun tanah yang ratusan tahun lamanya. Baiklah, dengan senang hati, aku siap membantumu mencari sumur Zam-Zam itu, wahai ayah. Abdul Muthalib dan Haris berpencar dalam menggali beberapa di tempat, namun tidak ada hasil. Wahai ayah, apa mungkin sumur Zam-Zam benar-benar telah lenyap tertimbun tanah? Wahai anakku, kalau kita bersabar, Allah akan mempermudahkan pencarian kita. Orang-orang melihat perbuatan Abdul Muthalib dan Haris hanya bisa mencemooh. Wahai Abdul Muthalib, mengapa engkau mengerjakan perbuatan yang sia-sia? Sumur itu telah lama hilangnya, tertimbun tanah. Benar yang dikatakannya. Bukankah dahulu nenek moyang kita, Muzol bin Ammar, pernah mencari, tapi tidak berhasil? Sudahlah, biarkan saja dia. Lagi pula kita telah mengingatkannya. Abdul Muthalib terbangun dari tidurnya karena mendengar suara. Ia seperti mendapatkan petunjuk tentang keberadaan sumur Zam-Zam dalam tidurnya. Keesokan harinya, dengan penuh semangat, Abdul Muthalib dan Haris kembali menggali di antara berhala Ishaq dan Naila. Tiba-tiba air memancar. Ya, lihatlah, ada air. Alhamdulillah. Ayo Haris, gali terus. Sekarang, dengan diketemukan sumur Zam-Zam, Abdul Muthalib tidak khawatir lagi untuk memenuhi persediaan air dan keperluan bagi pengunjung Ka'bah. Hari demi hari berlalu, Abdul Muthalib merasa kewalahan dalam menyembah tugasnya sebagai sikhoyah. Untuk itu, beliau bernazar, "Ya Tuhan, andai saja aku punya anak 10 laki-laki yang dapat membantuku, pekerjaan ini terasa lebih ringan. Jika Engkau berkenan mengabulkannya, aku akan persembahkan untuk 1 orang dari mereka." Ternyata takdir menentukan bahwa Abdul Muthalib memiliki 10 anak laki-laki. Saat mereka dewasa, dilakukan undian. Setelah diundi beberapa kali, nama yang muncul selalu sama, yaitu Abdullah, si anak bungsu. Wahai anak-anakku, sebenarnya hal ini sangat berat untuk aku lakukan, tapi aku telah terlanjur bernazar. Akhirnya tidak sampai hati Abdul Muthalib mengatakan tentang nazarnya kala itu. Wahai saudaraku, jangan engkau lakukan itu, batalkan nazarmu dan meminta ampunlah kepada Tuhanku balik. Lalu, apa yang harus aku persembahkan sebagai ganti Abdullah? Kalau engkau dapat menembuskan dengan harta, maka berikanlah itu kepada berhala agar mereka tetap berkenan kepadamu. Menurut kami, itu keputusan yang terbaik. Lakukan perundingan cukup lama. Diputuskan bahwa Abdul Muthalib harus menyerahkan 100 ekor unta sebagai ganti dari persembahan Abdullah. Abdullah pemuda baik, sopan, dan berwajah tampan. Banyak gadis-gadis Mekah yang tertarik dengannya, apalagi ketika mereka mendengar bahwa nyawa Abdullah setara dengan 100 ekor unta. Mendengar kenyataan bahwa Abdul Muthalib berencana menjodohkan Abdullah dengan anak dari Wahab bin Abdul Manaf, para gadis Mekah itu tentu kecewa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan jodoh Abdullah dengan Aminah, gadis yang memiliki nasab yang paling baik di kalangan suku Quraisy. Akhirnya mereka berdua menikah. Wahai istriku, musim semi telah tiba. Ini tandanya aku harus melakukan perjalanan dagang Syam. Pada saat itu, Aminah sedang hamil muda. Jika itu kewajibanmu, pergilah wahai suamiku. Meskipun sesungguhnya aku sangat berat untuk melepaskan kepergianmu. Simpan kekhawatiranmu, wahai istriku. Aku sekarang ini harus bekerja keras untuk calon bayi yang ada di dalam kandungan kamu ini.
Keesokan harinya, Abdullah berangkat bersama kafilah dagang yang lain. Aminah melepas kepergian suaminya dengan doa. Perjalanan dagang Abdullah berjalan lancar. Dalam perjalanan pulang, Abdullah singgah di Madinah untuk menemui sanak saudara dari ibunya. Ketika beristirahat, tiba-tiba Abdullah merasakan kesakitan dan merasa tidak sanggup melanjutkan perjalanan. "Wahai kawanku, sepertinya aku tidak sanggup untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Tolong sampaikan kabar tidak baik ini kepada ayahku." "Wahai Abdullah, aku akan menyampaikan kepada Abdul Muthalib." Ayah di Mekah. Ketika berita itu sampai ke telinga Abdul Muthalib, beliau segera menyuruh anak sulungnya Haris untuk melihat kondisi Abdullah dan mengajaknya untuk pulang ke Mekah. Namun, setibanya Haris di Madinah, "Abdullah telah meninggal beberapa saat sebelum kau datang, wahai Haris." "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Semua anggota keluarga Abdul Muthalib berduka mendengar kematian Abdullah. Tentu saja Aminah lebih berduka karena kehilangan suaminya yang sangat dicintainya. "Wahai bayi yang ada di dalam perutku, semoga kelak engkau tumbuh menjadi orang yang bermanfaat bagi kita, seperti ayahmu, walaupun kalian belum sempat bertemu." Abdullah meninggalkan warisan berupa beberapa hewan ternak dan seorang budak perempuan bernama Umaymah. Pada tahun kelahiran Nabi Muhammad, terjadi peristiwa penyerangan yang dahsyat oleh Raja Abraha dari Yaman. Saat itu Mekah dipimpin oleh Abdul Muthalib. Raja Abraha berniat untuk menghancurkan Ka'bah karena mereka iri dan tersaingi dengan kemaksuran Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menggagalkan penyerangan Abraha beserta pasukan gajahnya. Tepatnya pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi, Aminah melahirkan bayinya, seorang bayi laki-laki tampan dan bersinar terang. Semua keluarga besar bersukacita dengan kelahiran Muhammad, seolah-olah Abdullah hadir kembali di tengah-tengah mereka. Dengan penuh sukacita, Abdul Muthalib menggendong cucunya untuk bertawaf di Ka'bah. "Ya Allah, terima kasih atas hadiah terindah ini. Aku sangat bersyukur atas kelahiran bayi ini. Akan kuberi namanya Muhammad." Setelah lewat 7 hari, Abdul Muthalib mengembali unta sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahiran bayi Muhammad. "Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi ini?" "Aku memberi namanya Muhammad. Semoga kelak bayi ini menjadi orang yang terpuji di manapun ia berada." Aminah memandang bayinya dengan perasaan bahagia, seperti doa yang selalu ia panjatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam mengubah sejarah dunia, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. "Dan tiadalah hari mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam." Demikianlah kisah lahirnya Nabi terakhir Muhammad SAW. Beberapa hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini diantaranya kesabaran dan niat baik dalam melakukan pekerjaan akan dimudahkan Allah SWT, seperti tekad kuat Abdul Muthalib dalam menemukan sumur Zam-Zam untuk memakmurkan Ka'bah. Jangan terlalu lama larut dalam kesedihan, karena semua yang bernyawa pasti akan mati dan digantikan dengan generasi baru seperti kelahiran Nabi Muhammad yang menjadi penyejuk hati bagi keluarga setelah kematian Abdullah.